Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Nadine Channel, saat ini kita berada di Kampung Budaya Piji Wetan, Desa Lau, Ndawi Kudus. Yang saat ini kita sedang melihat pagelaran ya ini ya, peluncuran Kampung Budaya Piji Wetan. Kita tahu bahwa KBPW Kampung Budaya Piji Wetan telah menorehkan prestasi untuk di tingkat nasional sebagai juara atau lomba video desa budaya yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kampung Budaya Piji ini meraih juara 2. Nah, kita saat ini bersama perintis atau inisiator Kampung Budaya Piji Wetan. Kita coba jagong-jagong sekilas tentang lahirnya Kampung Budaya Piji. Nah, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Komar. Kang Jezi, panggilan akrabnya gitu. Iya, iya. Kang Jaini. Nah, ini memang terkenal sebagai budayawan. Nah, ini bagaimana Kang ceritanya lahirnya Kampung Budaya Piji Wetan? Ya, lahirnya Kampung Budaya Piji Wetan ini sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman muda yang bergerak di bidang kesenian, yaitu kesenian teater. Bagaimana kita melihat potensi yang ada di desa ini. Nah, potensi yang ada di desa ini ternyata adalah ajaran-ajaran dari Basunan Muria itu ternyata diimplementasikan dengan baik begitu. Nah, maka kita create, kita cari, kita gali, ternyata kita mendapatkan dua ajaran Basunan Muria, yaitu dari Topongeli dan Pager Mangkok itu. Dari Topongeli dan Pager Mangkok itu ternyata bisa ditaruh di mana saja begitu. Contoh mungkin Topongeli, kita harus hati-hati, kita harus meneliti terlebih dahulu sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Sama halnya ketika saat ini pementasan ini bukan sekedar pentas saja, tapi sebelumnya kita meneliti terlebih dahulu, kita mengikuti dari wawancara-wawancara yang ada di situ, para pemuka adat, langsung kita tulis dan kita menjadikan sebuah pementasan ini. Itu filosofi apa yang lahir dari makna dari Topongeli itu? Ya, Topongeli itu kalau bahasa Jawanya itu topo itu kan bertapa ya. Bertapa, ngeli itu yang ngeli menghanyutkan diri tapi tidak terbawa arus begitu. Tidak keli. Tidak keli. Nah, untuk Pager Mangkoknya itu ada yang namanya bagaimana kita memagari tetangga-tetangga kita dengan mangkok-mangkok, artinya banyak bersedekah. Nah, dari situ kita coba rekonstruksi, ternyata karena ini adalah budaya non-benda, ajaran-ajaran ini kita coba munculkan kepada jalur yang paling gampang itu adalah kesenian dan kebudayaan. Yang ingin disampaikan melalui pagelaran seperti ini? Yang ingin kami sampaikan sebenarnya bahwa kita ingin membicarakan bahwa yang namanya Basunan Muria ini sebenarnya tidak seperti apa yang dibayangkan oleh teman-teman begitu. Contoh mungkin ya, Basunan Muria membunuh anaknya Dewi Nawangsi. Basunan Muria kontroversial ya? Iya, masih kontroversial. Basunan Muria mengutuk santrinya jadi bulusan. Basunan Muria membakar menjadi bakaran, membakar istrinya. Di Bapak Tanah Bangsri, Dewi Wiji dijadikan tumbal untuk mengalahkan Suranggoto, itu jadi Molempe itu. Kelihatannya ketika kita masuk ke dalam dan kita ingin cari tahu cerita tersebut, justru kita mendapatkan khasanah begitu. Ternyata ada cerita lain tidak seperti itu gitu. Karena sifat Basunan Muria arif, bijaksana, sama tikus saja nggak berani dibunuh, hanya diusir dengan memakai kayu itu kan begitu. Dan masa membunuh gitu. Membunuh saja. Iya. Nah, cerita yang beredar ini menurut saya perlu kita bukan luruskan tidak, tapi minimal ada khasanah teks yang lain, ada cerita yang lain untuk mana yang mau dipilih dengan kita menggali tentang Topongeli ini tadi. Oh, gitu. Terkait dengan acara ini kan? Ya. Sekreatif mungkin ini persiapannya berapa? Aduh, ini ibaratnya itu kita pakai pasukan Bandung Bondowoso. Ya, kita praktis ini kalau dimulai bulan berapa ya?
1 bulan. 1-2 bulan ini kita mulai. Seharusnya 1 tahun menjadi 2 bulan atau 1 bulan itu. Luar biasa sekali untuk apa namanya? Untuk persiapannya ini, dan alhamdulillah masyarakat ya mendukung begitu. Masyarakat mendukung, teman-teman pemuda juga mendukung, semuanya mendukung akhirnya ya. Semua elemen dari yang tingkat anak kecil sampai yang sepuh-sepuh, yang sudah pensiunan juga ada di sini semuanya. Jadi menunya juga beragam. Ini juga ya. Hasil ini karya ya. Ya, ini sebenarnya kita namanya rekonstruksi budaya ya. Bagaimana ajaran-ajaran tersebut akhirnya kita implementasikan ke dalam kebudayaan. Salah satunya adalah kuliner. Kalau di sini ada sego pager mangkok. Apa sih di desa kami sego pager mangkok itu apa sih? Nah gitu. Nah, ternyata ibu-ibu PKK mencoba untuk menggali kembali. Ada namanya sego serbitan, ada namanya sego wekton, ada namanya dan lain-lain itu. Oh, ternyata pager mangkoknya itu seperti ini begitu. Ini juga sego wiwit. Ini sego wiwit ini sebenarnya untuk ketika mau menanam tanaman itu diawali dengan adanya sedekah yang dinamakan sego wiwit itu. Ini juga bagian pelestarian budaya ya. Insya Allah pelestarian budaya yang ada di sini. Untuk jangka panjangnya kan? Untuk jangka panjangnya kita sebenarnya ingin menjadikan Kampung Budaya Pijiwetan ini sebagai kampung yang selalu belajar untuk guyup, rukun, dan selalu memperbarui diri, open minded terhadap hal-hal yang baik. Apa yang baik kita masukkan dan apa yang jelek kita tinggalkan, seperti Topong Eli itu. Jadi silakan datang ke sini, tapi kami tidak akan terpengaruh begitu. Kami tidak akan terpengaruh karena kami sudah punya tradisi, kita punya kebudayaan. Tapi kalau mau datang ke sini melihat kami ya silakan. Gitu. Itu harapan. Ada nilai-nilai tersendiri. Ada nilai-nilai tersendiri. Ikonnya kita itu ya? Ya, ikonnya kita pakai asa ase aso. Oh ya. Karena itu menjawab keresahan kami sebenarnya terkait tentang bagaimana keterlibatan orang tua, pemuda, anak-anak, balita begitu ibaratnya. Melalui itulah kita bisa mengimplementasikan. Aso yang penting hanya jangan hilang ya. Betul. Kalau hanya hilang bahaya itu. Sebenarnya nggak bahaya sih, cuma konteksnya saja yang berbahaya. Ya, untuk agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya, agenda tiap bulanan atau ya, bagaimana? Jadi selain agenda bulanan semacam ini, kita ingin yang namanya ada agenda-agenda tahunan. Jadi contoh mungkin nanti Desember kita akan membuat festival hujan gitu ya. Festival hujan ketika ada tanam padi kita akan buat festival jerami. Kalau ada musim angin ya kita akan buat festival layangan. Situasional. Ini ya situasional, kita berkompromi dengan alam lah. Karena hablum minallah, hablum minas, hablum minal makhluk. Dan ini aset Pijiwetan juga sangat luar biasa ini ya. Tadi budaya, kemudian kekompakan dan iya. Oke, ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin dari respon pemerintah seperti apa kan? Ya, alhamdulillah respon pemerintah dari pemerintahan desa sampai tingkat nasional dari kementerian sangat sinergi sekali, sangat integral sekali. Kemarin dari kementerian juga sudah datang ke sini untuk membina kami, karena prinsipnya memang siapapun kita akan mencoba untuk mengakrabi, siapapun kita coba untuk mengakrabi. Cuma